Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint. Di sini saya mendapatkan tugas 2, pertemuan 10, untuk judulnya Manajemen Kinerja Internasional. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Novia Dwi Anggraini untuk kelas C312. Mata kuliahnya MSDM Internasional. Di sini saya akan menjelaskan ya. Perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah kelompok anak yang kolaboratif, berusaha untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan melalui goal yang saling mendukung. Evaluasi kinerja anak perusahaan individu menjadi kompleks, dan ini harus diperhitungkan saat mengevaluasi kinerja expired. Yang kedua, apa itu kinerja? Kinerja itu adalah derajat atau tingkat dengan yang seseorang, karyawan berlaku, pengetahuan, keterampilan, dan upaya untuk pekerjaan ditugaskan kepadanya dan hasil dari aplikasi tersebut. Hal dan perilaku terhadap harapan, tujuan, dan syarat dan ketentuan khusus yang sesuai. Selanjutnya, apa itu PM? PM adalah proses holistik mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengembangkan kinerja karyawan dalam organisasi, sehingga sasaran tujuan organisasi lebih efektif tercapai. Selanjutnya, sajak manajemen kinerja mempengaruhi proses penting. Ada 4. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, hadiah dan promosi. Yang keempat, hubungan dan strategi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor mempengaruhi penilaian kinerja ekspatriat. Yang pertama itu ada paket kompensasi. Yang kedua ada sifat tugas. Yang ketiga ada dukungan dari kantor pusat. Yang keempat, lingkungan di mana saja kinerja terjadi. Yang kelima, ada penyesuaian budaya individu dan anggota keluarga yang menyertainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa poin dari ada 3 kategori indikator kerja. Yang pertama, berdasarkan tujuan lembut. Tujuan lembut itu biasanya, contohnya gaya kepemimpinan. Yang kedua, kemampuan interpersonal dan lain-lain. Yang B, perilaku berdasarkan goal kontekstual. Contohnya itu mencoba untuk menghitung faktor pertimbangan yang dihasilkan dari situasi di mana kerja terjadi. Untuk yang ketiga, berdasarkan hasil. Saya berikan contohnya sasaran. Yang kedua, terukur dan dapat diukur secara langsung di pasar dan sebagainya. Selanjutnya, di sini ada pelaporan matrik, yang artinya pelaporan ganda yang fungsional serta hard unit operasional, di mana penilaian dilakukan biasanya independen oleh 2 manajer pelaporan dan kemudian dipertimbang keluar, tergantung pada apa yang persentase layak di setiap manajer. Yang kedua, seberapa sering karyawan harus dinilai. Pertanyaan yang relevan. Untuk jawabannya, menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 1997 oleh Arthur Anderson, 70% dari organisasi melakukan penilaian kinerja setahun sekali, dan biasanya banyak organisasi yang multinasional. Di sini saya ingin menjelaskan penilaian kinerja di USA. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama, penilaian kerja di USA. Penilaian kinerja pekerja unggulan, konsep budaya motorikasi yang melakukan
keadilan dan orientasi jangka pendek. Untuk yang kedua, karyawan berharap untuk dinilai secara individual dan berat pada umpan balik individu mengenai kinerja. Yang ketiga, PA di AS biasanya dilakukan setahun sekali. Untuk yang keempat, memasukkan dalam proses AS langsung dan kemungkinan secara tertulis. Yang kelima, karyawan AS cenderung untuk menyajikan mereka sendiri dibantah feedback. Yang keenam, proses appraisal pujian diberikan secara individual. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Di sini saya menjelaskan sebuah presentasi PowerPoint. Maaf jika ada salah-salah kata atau tidak berkenan, mohon dimaafkan.